Jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman, di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Sekali lagi, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu bisa komen di bawah, dan bisa subscribe, jangan lupa, dan share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring, ya. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai framework, ya. Dan kalau Anda tahu framework ini, Anda bisa meningkatkan omset Anda berapapun, profit Anda berapapun, dan jumlah customer Anda berapapun. Anda mau? Yang mau silakan tulis di bawah. Saya mau. Oke, right, gitu. Karena kalau Anda punya bisnis, pastinya 3 indikator ini yang harus Anda perhatikan. Ya, pertama adalah pasti saya mau supaya customer saya tambah banyak. Kedua, saya juga mau revenue saya atau omset saya tambah banyak. Ketiga, profit saya juga maunya tambah banyak, gitu kan? Ini adalah 3 indikator yang harus Anda kuasai, ya harus Anda ketahui kalau Anda punya bisnis, apapun bisnisnya, ya. Jadi kalau Anda ngerti ini, ya, apapun bisnis Anda bisa tingkatkan ini semua. Bayangkan kalau Anda punya bisnis dan ini semua meningkat, berapa besar potensi sales yang bisa Anda dapatkan, ya. Oke, so saya pertama berarti Anda begini, ya. Ini selalu saya udah sering sekali sharing mengenai ini. Tapi bagi Anda khusus yang mungkin belum pernah nonton ataupun baru masuk ke channel saya, Anda bisa nonton lagi, ya. Karena ini adalah framework. Ini adalah kerangkanya kalau Anda ingin mempunyai bisnis yang semakin berkembang, ya. Jadi, pertama Anda harus tahu, Anda harus hitung. Contoh, misalnya saya punya bisnis, omset saya misalnya 1M. Omset saya 1M, ya. Nah, saya harus tahu omset saya 1M itu, ya, dari 1M itu berapa banyak jumlah customer yang beli ke bisnis saya, ya. Jadi kalau kita lihat begini, misalnya contoh 1M, dari 1M berapa banyak customer? Misalnya saya ada 100 customer, ya kan? Ada 100 customer yang beli di bisnis saya untuk bisa mendatangkan 1M ini, oke? So, berarti sekarang kalau kita lihat lagi, berarti kalau 1M ini mau meningkat ke 2M, ya, begitu ya. Berarti gimana caranya supaya 1M naik jadi 2M? Gimana caranya? Saya sekarang liatin 100, kamu 100 kamu harus naik ya jadi 200, 100 naik jadi 200 gitu kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini hasil akhir. Ini output. Profit ya mungkin misalnya profitnya dari 1M berapa? Misalnya Anda 50 juta, misalnya gitu contoh. Dari 1M profit Anda. Ini maksudnya profit adalah gross profit ya. Gross profit ya. Artinya sebelum dipotong biaya. Oke? Kalau udah potong biaya, mungkin Anda masih lihat lagi biaya Anda berapa di bawah. Oke? Tapi saya sekarang tidak fokus dulu ke profit. Saya fokus dulu ke omset. Ya, kalau omsetnya naik seharusnya semoga profit Anda meningkat. Ya, memang tergantung marginnya, tapi pastinya harusnya ini naik, ininya juga naik, ya. Saya fokus ke sini dulu. Pertanyaannya, Coach, gimana saya mau double sales 1M ke 2M, 1M ke 2M, double. Anda mau triple, Anda mau lebih besar 10 kali lipat juga boleh, terserah Anda, ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau saya cuma lihat faktor outputnya saja, ini gimana ngitungnya supaya 1M jadi 2M? Berarti kita masih hitung, di antara ini ada apa? Di antara revenue ke customer ini ada apa, ya? Nah, saya buka di halaman berikutnya, ya. Saya mau ingin jelaskan kepada Anda begini. Jadi, ini tadi kan ada omset ya, revenue, oke? Ini customer, oke? Gitu ya. Ini profit, oke? Ya. Nah, sekarang begini, saya 1M, saya mau jadi 2M. Oke, pertanyaan. Tadi customer-nya 100. Ya, berarti ini berapa? Nggak tahu, masih kosong. Pertanyaannya, di sini ada apa? Ya kan? Nah, ternyata di sini itu ada yang namanya revenue per transaction. Nanti saya jelaskan. Revenue per transaction dikali dengan repeat per customer. Nah, ada ini ternyata. Jadi kalau saya 1M mau jadi 2M, berarti saya bisa fokus ke 2 input ini. Ini namanya input ya. Input 1, input 2. Maksudnya gimana, Coach? Maksudnya begini. Contoh, misalnya Anda 1M, ya, 100 customer.
gitu kan. 100 customer, kalau misalnya 1M dibagi 100 customer, misalnya dalam satu bulan misalnya satu kali transaksi, betul? 10 juta. 100 kali 10 juta, 1M. Ya. Nah, sekarang Anda berpikir begini, berarti kalau saya tahu angka ini, oh berarti saya punya 100 customer, ya. Saya punya 100 customer, dan 100 customer saya rata-rata satu kali pembeliannya adalah 10 juta. Berarti kalau 100 customer dikali 10 juta sama dengan 1M. Kalau 10 juta ini bisa naik ke 20 juta, ya ininya tetap 1, berarti 100, ini tetap ya, contoh ya, 100-nya tetap, 20 jutanya dikali 20 juta, berarti kalau 100 kali 20 juta, ininya tetap 1 kali, maka di sini bisa 2M. Betul? Nah, coach, bisa nggak 10 juta jadi 20 juta? Nanti kita pikirkan strateginya apa. Tapi input pertama adalah 10 jutanya naik jadi 20 juta. Jadi maka ininya tetap, hasilnya 2M. Jadi di contoh saya yang pertama adalah customernya 100, revenue per transaction berarti satu customer rata-ratanya belinya 10 juta, dan repeatnya dalam satu bulan adalah 1 kali, maka omsetnya 1M. Oke? Nah, saya bilang, kalau seandainya kata 10 jutanya naik jadi 20 juta, ya, lalu ininya tetap, berarti 100 customer dikali 20 juta sama dengan 2M. Nah, jika sekarang customernya ini misalnya tetap 100, ya, ininya 20 juta, sekarang repeatnya bisa lebih sering, jadi 2 kali. Berarti ininya tetap, ininya berubah. Berarti berapa nih? Berarti 2M dikali 2. Berarti berapa? 4M. Nah, gampang kan? Iya, coach, gampang. Cuman pertanyaannya gimana 10 juta dari 20, 10 juta jadi 20 juta, lalu 1 kali jadi 2 kali. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi ingat, kalau Anda punya bisnis, yang perlu Anda pikirkan adalah inputnya. Nih, inputnya. Customernya sama, jumlah customernya sama, tetapi inputnya, revenue per transaction-nya meningkat, dan repeat-nya meningkat, hasilnya di bawah luar biasa. Bayangin tuh, ini meningkat, langsung jadi 2M. Ini meningkat, langsung jadi 4M. Dari 1M ke 4M, 400% naiknya. Nah, Anda mau nggak bisnis Anda omsetnya naik 4 kali lipat? Nih, 1M ke 4M. Pertanyaannya berarti, coach, kalau gitu gimana saya naikin ini kan? Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, saya kasih Anda strateginya, ya, supaya ini, yang penting Anda fokus 2 ini. Jadi satu adalah revenue per transaction, kedua repeat per customer, itu yang harus dipikirkan, selalu itu. Jadi kalau Anda, wah nih saya belajar A, belajar B, belajar strategi B, coba itu menaikkan ini enggak? Ini menaikkan ini enggak? Nah, kalau itu memang menaikkan jumlah value transaksinya, berarti Anda itu lagi lakukan strategi yang tepat. Karena kalau Anda belajar strategi sana, strategi sini, tapi tidak meningkatkan revenue per transaction, bisa jadi mungkin omsetnya sama-sama aja. Atau Anda belajar strategi marketing dan sebagainya, meningkatkan traffic, betul. Ya, tapi trafficnya naik, tapi yang beli tetap jumlahnya 100. Tapi sebetulnya waktu dia beli, rupiahnya sama 10 juta. Berarti secara omset ya sama-sama aja. Hati-hati begitu. Jadi fokus waktu Anda, pikirkan strategi revenue per transaction dan repeat per customer. Revenue per transaction, repeat per customer. Revenue per transaction, repeat per customer. Itu dia. Revenue-nya, spending-nya berapa? Ya, dan repeat-nya balik lagi. Itu terus. Nah, berarti sekarang kita pikirkan bagaimana strateginya. Jadi itu aja 2 yang difokusin. Ya, udah begini. Anda buatlah. Ini repeat per customer. Repeat per customer, ini revenue per transaction. Ya, strateginya gitu, itu aja kita pikir. Sekarang kita lihat. Coba, repeat per customer, supaya customernya balik lagi. Apa yang bisa kita lakukan? 1, misalnya pakai points. Ya. Tapi ini saya cuma contoh ya. Points itu banyak bisa Anda lakukan segala macam. Points gimana? Contoh, Anda dikasih kartu, ya, customer Anda dikasih kartu namanya member.
kartu member. Lalu setiap customer transaksi, Pak, setiap 100.000 atau 10.000 atau 1.000 rupiah yang Bapak spend di toko saya, itu Bapak dapat 1 poin. Ya, jadi Bapak bayangkan sekarang Bapak sudah beli 50.000. Ya, setiap 1.000 atau setiap 1.000 itu dapat 1 poin. Berarti kalau 50.000 berapa? 50.000 berapa? 1.000 1 poin. Berarti 50.000 ada 50 poin. 50 poin dapatnya. Nah, kalau 50 poin, Bapak kalau kumpulkan terus poinnya sampai dengan 150 poin, maka bisa itu senilai 15.000 contohnya. Atau senilai berapalah terserah Anda. Jadi, dapat points. Nah, gara-gara ada pointsnya, customer balik lagi. Kenapa? Wah, lumayan. Poin ini kalau saya kumpulin, toh memang saya juga perlu beli produknya dan ada pointsnya. Jadi, membuat customer yang tidak mau balik pun balik gara-gara ada points. Itu 1. Points, ya. Anda pikirkan nih. Kedua, apalagi supaya customernya repeat lagi, balik lagi, ya. Kedua apa? Kedua ya mungkin voucher. Ada voucher apa? Macam-macam. Ada voucher diskon, ada voucher apa? Buy one get one, BOGOV gitu ya. Buy one get one, ya, free. Buy one get one free, maka BOGOV. Terus apa lagi? Diskon ada, ini ada, terus ada diskon, ada potongan harga, ada cashback. Gitu. Jadi, Anda punya 1 voucher, Anda bisa kasih customer. Di dalam voucher itu mungkin isinya ada berbagai macam, ada diskon, ada buy one get one, ada apalagi harga khusus, special price, ada cashback, macam-macam. Jadi customer pegang voucher itu, voucher book mungkin. Dan beli voucher booknya misalnya cuma senilai 50.000 atau 20.000 misalnya gitu. Tapi di dalam voucher buku itu ada banyak sekali diskon-diskon, ada banyak sekali harga-harga spesial, ada banyak sekali mungkin strategi promosi Anda supaya mereka mendapatkan yang spesial. Bisa begitu voucher. Oke, apalagi? Supaya balik lagi. Apalagi? Member 1, points kedua. Supaya balik lagi apa? Stamp. Stamp tuh bentuknya begini kan? Ya, di stamp, Bu. Ya, lumayan, Bu. Kalau Ibu balik lagi, saya dapat 1 kali stamp. Balik lagi dapat 2, gitu kan? Akhirnya kalau dikumpulin, ini stampnya bisa dapat cuci mobil gratis. Misalnya. Contoh aja ya. Anda bisa dapetin gratis coffee atau apapun gratis yang bisa digratiskan kalau stamp ini terkumpul semua sebelum tanggal sekian. Dan ini terbatas gitu ya, hanya untuk yang 10 pertama atau mungkin berapa customer, 100 customer pertama atau gimana. Jadi mereka balik lagi. Oke? Nah, ini saya salah satunya 3 cara ini. Ya, pertanyaannya, Coach, kok cuma 3? Nggak ada lagi? Ada, banyak. Tapi fokus dulu 1, 2, 3 ini. Bener nggak bisa lakukan dengan benar? Kalau ini benar-benar dilakukan dengan benar, customer balik kok. Pasti customer balik. Ya, macam-macam bisa kita lakukan. Tapi caranya adalah 3 ini coba dilakukan dulu. Belum nanti kita pakai affiliate marketing. Belum pakai referral system. Itu masih ada cara lagi. Tapi saya di sini hanya sharingan kepada Anda. Yang basic dulu aja jalanin. Harusnya, kalau basicnya jalan, harusnya ini naik nih. Repeat per customer-nya naik. Gitu kan? Nah, itu yang dulu yang diukur. Oke. Itu repeat per customer. Sekarang, revenue per transaction. Nomor 1, paling gampang. Cross sell. Cross sell tuh gimana? Bu, nggak sekalian yang ini, nggak sekalian yang itu, nggak sekalian ini, nggak sekalian ditawarin. Ya. Jadi, apapun yang Anda jual, Anda tawarkan yang lain-lain. Anda jual ini, Bu, nggak sekalian ini, nggak sekalian itunya, gitu kan? Saya pernah punya pengalaman, datang ke satu toko perkakas gitu ya. Di situ lengkaplah, ada pokoknya macam-macam deh di situ ya. Pokoknya untuk mobil, kebutuhan mobil ada, untuk kebutuhan rumah tangga ada, untuk kebutuhan alat listrik ada. Pokoknya lengkap deh perkakas rumah tangga gitu kan. Nah, di sana saya datang, lalu saya di sana cuma pengen beli sampo mobil. Ya, setelah saya datang, salesnya bilang, Pak, ini sampo mobil ya? Iya. Ini silakan Pak, di sini banyak variasinya, mau sampo mobil yang mana, dari yang paling murah sampai yang mahal ada. Mobilnya mobil apa Pak? Oh, mobil ini. Oke Pak, terserah Bapak nih harganya sekian. Oke, sudah saya ambil sampo mobilnya, terus sama dia kasih keranjang. Nih, kasih tas. Pak, nih silahkan kalau mau belanja gampang pakai tas ini. Ditanya, Pak, sampo mobil itu pakai sampo mobil A. Nah, terus Bapak udah punya sponsnya belum?
Sponsnya udah punya, tapi Pak, kalau untuk mobil-mobil tertentu itu sponsnya juga harus yang pas, yang cocok. Karena kalau enggak, nanti takutnya kena baret. Sayang kan Pak, itu catnya nanti kena kegresek itu kan sayang. Nih Pak, ada beberapa tipe spons. Kenapa nggak coba ini, nggak coba itu? Ini dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oh gitu ya? Ya udah ambil spons. Pak, itu kan spons sama sampo mobil ya. Bapak udah punya lapnya belum? Emang lapnya penting? Oh Pak, penting banget. Karena kalau lapnya salah, nanti ya itu bisa kasar gitu kan. Jadi harus lap yang bagus. Kalian kan mobil Bapak kan juga ya harus di-take dengan baik dong Pak. Harus kita maintain dengan baik. Ya betul. Nih Pak, lapnya nih. Beli lap. Terus tanya lagi, Pak, itu kaca mobil itu udah punya semprotannya belum? Kaca mobil? Ya, pakai spons kan, sampo mobil beda Pak. Sampo mobil untuk bodinya, kacanya beda lagi. Oh iya ya, nih semprotannya Pak, macam-macam dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Saya beli tuh semprotan kaca. Pak, udah punya lap kacanya belum? Loh beda ya? Beda Pak, itu untuk lap body sama lap kaca beda. Akhirnya saya beli juga tuh lap untuk kaca. Nah, akhirnya saya bawa tuh yang tadinya cuma mau beli sampo mobil, jadi beli lapnya, beli apa tadi sponsnya, ya beli semprotan kaca, semuanya saya beli. Gitu kan, itu namanya cross selling. Jadi tawarin ini, tawarin itu, tawarin itu makanya paling gampang. Ya, cross selling. Itu satu. Kedua, upsell. Upselling. Upselling gimana? Pak, ini Pak, kalau kita datang ke satu food court gitu ya, atau datang ke mana lah, fast food restoran, ditanya, Pak, ya ini tinggal tambah 8.000 ya, ini sudah jadi coffee-nya kan Bapak beli americano nih, tambah 8.000 aja udah jadi latte Pak. Jadi latte Pak, ngomongnya begitu, jadi latte gitu kan Pak. Nah, tambah 8.000 doang Pak, hanya cuma tambah 8.000 jadi latte, 8.000 jadi latte. Ya, ini saya bukan hanya ngomong tentang kopi ya, Anda harus lihat konteksnya. Jadi intinya bisa di-upsell. Pak, cuma tambah sekian, dapat ini. Pak, cuma tambah sekian, dapat ini. Pak, ini cuma tambah sekian, dapat mug cantik. Atau apalah Anda bisa tinggal begitu. Jadi, tambah sekian, hanya tambah sekian, dapat ini. Hanya tambah sekian, dapat ini. Gampang sekali, upsell. Very easy. Nomor 3, add-on. Add-on apa? Beli Grab gitu kan, Anda lihat beli Grab Food atau apalah kita pesen ya, terus dari online gitu kan, contohnya Grab Food contoh, terus kita beli satu minuman kopi, itu belum termasuk ini ya, cuma kopi plainnya aja, belum termasuk kalau misalnya mau tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu, tambah topping ini, tambah topping itu, tambah ini, tambah itu, add-on namanya. Ya, kalau kita pesan makanan, mau tambah extra cheese nggak, tambah extra onion nggak, tambah extra saus nggak, itu semua add-on semua. Ya, ujung-ujungnya ya jumlah pembeliannya banyak. Apapun Anda beli pakai add-on gitu. Kalau kita ke laboratorium, ya add-onnya banyak. Ini termasuk ini periksa apa nih kolesterol? Nggak termasuk ini Bu, nggak ini semua di tik, di checklist. Lama-lama jadi banyak tuh add-on. Penting. Apapun bisnis Anda harus ada add-onnya. Ya kan? Add-on. Nomor 4. Paket. Nah, paket. Ini paket itu sangat gampang. Dipaketkan aja. Pak, daripada beli satu-satu, kita paketkan jauh lebih hemat. Sekali lagi bilangnya, Pak, daripada satu-satu, beli paket aja jauh lebih hemat. Ya terserah, nanti Anda kata-katanya mau pakai langsung atau pakai copywriting, ya intinya sama lah gitu kan, jual paket. Ya kita punya paket nih, gift untuk paket ini, jual kamar, paket honeymoon, paket keluarga, paket staycation, semua dipaketkan. Jadi everything can be paket. Daripada beli satu-satu, mending paket. Memang secara mungkin harganya lebih hemat, iya, tetapi secara rupiah pembelian meningkat. Paket. Very easy. Nomor 5, impulse buying. Maksudnya impulse buying bagaimana? Maksudnya adalah contoh, Anda datang ke satu minimart gitu kan, tiba-tiba di meja kasanya tuh di depan tuh banyak dipajang-pajang tuh barang A, barang B. Kita nggak ada rencana beli, gara-gara dipajang di display, jadi beli. Itu namanya impulse. Tidak punya rencana mau beli itu, gara-gara dipajang di situ, jadi mau beli. Yang tadinya cuma mau beli 50.000, gara-gara ada pajangan, bagus juga ya lucu, masukin lagi, tambahin lagi. Belum ditambah kalau kasirnya ngomong, Bu, ini enggak, ini lu bagus tuh Bu, ini lucu loh. Dia bisa cross sell. Beli.
tanpa ditawarin pun kalau dipajang di depan harusnya mau. Kalau online gimana? Ya bisa juga. Ya online tambahin nih. People who buy this also buy this. Orang yang beli ini juga membeli ini. Ada impulse dan sebagainya. Mungkin ada satu pop up keluar gitu kan. Nih produknya sangat spesial dan sebagainya. Jadi tidak ada rencana beli, jadi beli. Nah, saya kasih 5 strategi untuk Anda. Ya, kok cuma 5, Coach? 5 dulu jalanan yang benar. Kalau Anda 5 ini benar-benar jalan yang benar dan difokuskan, coba lihat potensinya. Cuma 2. Customer-nya sama, 100, 100, 100. Kedua, nih, customer revenue-nya meningkat, cross-sell, upsell, paket, dan sebagainya. Repeat, voucher, points, dan sebagainya. Naik, bisa 4M. Nah, tinggal Anda buktikan di bisnis Anda. Kalau Anda juga bisa melakukan ini, dengan strategi yang tadi saya sudah paparkan, harusnya omset Anda mungkin bukan hanya 2 kali, tapi bisa 4 kali lipat. Do you want that? Kalau yang mau, tulis mau gitu kan. Tapi bukan hanya mau, action. Kalau Anda bingung, klik link di bawah, bisa konsultasi dengan saya. By the way, saya punya grup Telegram, ya. Anda bisa join di link bawah. Di situ saya bagikan untuk sharing bisnis, ya, free buat Anda yang mau join di Telegram saya. Dan nanti saya nanti saya ada waktu-waktu tentu, ya, akan disampaikan kepada Anda. Saya ada satu acara, ya, event, webinar, di mana saya akan sharingkan lebih detail. Tapi intinya adalah langkah pertama Anda kalau Anda ingin belajar lebih lagi, ya, Anda bisa join Telegram channel saya, dan di situ free, ya. Di situ saya akan sharingkan beberapa tips strategi supaya omset Anda bisa meningkat, bisnis Anda bisa bertumbuh, dan yang paling penting Anda bisa semakin berkembang sebagai pemilik bisnis. Saya Coach Chandra Hilman, sukses selalu, take care, stay healthy, stay positive, salam pengusaha.